Hai semuanya, balik lagi dengan saya Vel dari channel Alur Cerita. Kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Lady yang dirilis pada tahun 2011. Film yang disutradarai oleh Luke Wilson dan diperankan oleh artis dan aktor terkenal seperti Michelle Yeoh sebagai Aung San Suu Kyi, David Wallace sebagai Michael Ayres, Jonathan Reget sebagai Kim Ayres, Jonathan Woodhouse sebagai Alexander Ayres, dan masih banyak lagi. Film yang menceritakan tentang perjuangan tokoh wanita penting dalam sejarah negara Burma atau yang kita kenal saat ini yaitu Myanmar, di mana sosok tersebut bernama Aung San Suu Kyi dan di mana beliau memperjuangkan kebebasan rakyat Burma dari sistem pemerintahan yang sangat otoriter, di mana juga beliau dibantu oleh keluarganya dan para mahasiswa yang sudah muak dengan sistem otoriter yang ada di negaranya. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak videonya. Film dimulai di mana kita diperlihatkan sesosok bapak yang sedang menceritakan sejarah negara Burma kepada anaknya yang masih kecil. Di mana diketahui bahwa negara Burma awalnya merupakan negara yang kaya akan emas dan permata, sebelum para bandit-bandit luar merampas semua hal itu. Lalu ayahnya pun pergi untuk menemui para pejabat pemerintah yang ada pada saat itu. Dan sosok ayah tersebut adalah seorang jenderal yang bernama Aung San, yang merupakan tokoh penting dalam pencetusnya kemerdekaan negara Burma dari tangan pemerintahan Inggris. Sedangkan sosok anak kecil itu adalah Aung San Suu Kyi sendiri. Saat Jenderal Aung San sampai di kantor pemerintahan di sana, tiba-tiba sekelompok bersenjata pun datang dan masuk ke kantor tersebut, serta menembaki orang-orang yang ada di sana, termasuk Jenderal Aung San. Lalu salah satu ajudan yang bekerja untuk keluarga Jenderal Aung San datang dan memberikan pesan tersebut ke istri Jenderal Aung San. Dan mereka pun syok dan sedih mendengar berita tersebut. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1988 di kota Oxford, di mana pada saat itu Suu Kyi sudah tinggal di sana dan menikah dengan seorang pria yang bernama Michael Ayres. Dan ia juga memiliki dua orang putra yang bernama Alexander Ayres dan Kim Ayres. Dan di sana Suu Kyi pun mendapatkan kabar dari salah satu keluarganya yang ada di Burma kalau saat itu ibunya telah dirawat di rumah sakit dan hal itu memaksa Suu Kyi harus pulang kembali ke negaranya. Keesokannya ia pun berangkat pulang untuk kembali ke negaranya untuk menjenguk ibunya yang dirawat. Dan ia pun juga harus meninggalkan suaminya dan dua putranya yang berada di Inggris. Sesampainya di Burma, ia pun langsung menuju rumah sakit di mana ibunya sedang dirawat. Dan di sana ia pun kaget kalau saat itu di negaranya sedang terjadi kerusuhan antara mahasiswa dan para anggota militer. Dan peristiwa itu pun dikenal dengan pemberontakan 8.888 di Yangon, di mana peristiwa itu diperkirakan memakan korban ribuan orang selama krisis tersebut terjadi. Di sana, Suu Kyi pun melihat semua peristiwa tersebut yang terjadi di depan rumah sakit, di mana ia melihat para mahasiswa lari ketakutan, hingga ia juga melihat salah satu dokter di sana yang mencoba untuk membantu para mahasiswa yang terluka, namun ia ditembak oleh salah satu anggota militer saat itu. Lalu Suu Kyi pun pergi untuk mendatangi kedutaan Inggris yang ada di sana untuk menghubungi suaminya yang ada di Oxford. Dan di sana Suu Kyi pun memberitahukan kondisinya di sana, serta ia juga mengatakan kalau mereka tidak perlu khawatir tentang keberadaannya saat di Burma, walaupun di sana telah terjadi krisis di negaranya. Singkat cerita, ia pun pulang ke rumahnya bersama ibunya, di mana ibunya dipulangkan dari rumah sakit karena kondisi pada saat itu tidak memungkinkan untuk dokter merawat inap seorang pasien saat krisis itu terjadi. Dan di sana juga datang beberapa cendekiawan untuk melakukan wawancara kepada Suu Kyi yang baru saja tiba dari Inggris. Dan beberapa hari kemudian, Michael dan dua putranya pun datang untuk menyusul ibunya, serta Michael juga berniat untuk melihat kondisi kesehatan ibu mertuanya. Keesokan harinya, mereka pun memulai rencana pergerakan demokrasi di Burma yang dibantu oleh kalangan mahasiswa, para cendekiawan, serta keluarganya sendiri. Dan juga mereka pun membuat partai demokrasi di bawah pimpinan Aung San Suu Kyi. Mereka pun memulai pergerakan awal mereka menuju pagoda Swedago
di Yangon. Dan di sana juga Suki memulai kampanye pertamanya di depan pagoda tersebut yang dihadiri ribuan masyarakat kota Yangon. Setelah kampanye tersebut, suaminya pun mengambil inisiatif untuk membuat selembaran pesan yang berisikan tentang visi dan misi dari partai istrinya. Dan selembaran itu pun dibagikan ke masyarakat oleh para pendukung Partai Nasionalis Demokrasi, di mana kebanyakan dari mereka adalah kalangan mahasiswa. Di waktu yang sama juga, kedua anaknya pun terpaksa untuk balik ke Inggris untuk melanjutkan studi mereka di sana. Sedangkan ayah mereka akan tinggal sementara waktu untuk membantu sang ibu. Namun di sana, Cao Mong yang merupakan pemimpin tertinggi dari militer saat itu, di sana ia mendapatkan selembaran pesan yang tersebar dan ia menyuruh salah satu jenderalnya untuk mengurus anggota kelompok Partai NLD dan mengusir Mikhail dari Burma karena masa visanya yang telah habis. Keesokannya, Suki pun terpaksa harus pergi melakukan kampanyenya di berbagai desa yang ada di Burma tanpa ditemani oleh suami dan anaknya. Sesampainya di rumah, di sana ia diberitahukan oleh salah satu asisten rumah tangga yang bekerja di sana bahwa ibunya telah pergi. Lalu berita itu pun tersebar sampai ke telinga junta militer di Burma, dan hal itu dimanfaatkan oleh mereka untuk memberi tekanan kepada Suki, di mana para militer mengusir kalangan pendukung partai NLD di rumah Suki hingga hampir terjadi penembakan saat Suki sedang belusukan ke daerah pasar di Yangon. Namun, San Suu Kyi mengabaikan gertakan tersebut dan tetap maju menghampiri tolongan senjata yang mengarah ke beliau. Melihat keberanian dari Suu Kyi, pihak militer pun menghentikan gertakan tersebut dan pergi meninggalkan kelompok Suu Kyi tanpa adanya tembakan, dan di sana Suu Kyi pun selamat. Setelah kejadian itu, berita tentang keberanian Suu Kyi pun tersebar ke penjuru daerah Burma, dan hal itu membuat semangat juang para pendukung partai NLD pun berkobar-kobar. Namun di sisi lain, para junta militer merasa malu dengan kejadian itu, dan Cao Mong pun menembak petugas yang bertanggung jawab pada kejadian itu. Keesokannya, di saat Suu Kyi sedang melakukan kampanye di depan masyarakat Burma, di sana para militer menjalankan aksi mereka untuk menculik para mahasiswa yang mendukung partai NLD dan memperkerjakan mereka untuk mengangkut persediaan ke perbatasan hingga menggunakan mereka untuk melewati sebuah ladang ranjau di sekitar perbatasan. Mendengar berita itu, Suu Kyi pun merasa terpukul akan hal peristiwa tersebut. Lalu beralih ke Mikhail yang berada di Inggris, di mana ia mencoba membantu istrinya dari sana dengan mendaftarkan istrinya ke pencalonan penerima Nobel. Dan ia pun bekerja keras untuk mengurus persetujuan dari pihak pelaksanaan agar istrinya bisa mendapatkan hal tersebut. Singkat cerita, pihak junta militer pun mengambil tindakan agresif kepada kalangan pendukung partai NLD, di mana di sana Suu Kyi dinyatakan menjadi tahanan rumah dan para tokoh penting dalam partai tersebut pun ditahan oleh militer di sana. Mereka pun mengambil semua berkas-berkas yang ada di rumah Suu Kyi serta memblokir saluran telepon di rumahnya. Dan juga di saat Mikhail sampai di Burma, ia pun dijemput oleh pihak militer untuk pergi menuju rumah Suu Kyi tanpa bertemu dengan kedutaan Inggris di Burma yang sudah menunggunya di bandara. Setelah kejadian itu, Suu Kyi pun jatuh sakit akibat ia tidak mau makan. Hal itu disebabkan karena ia juga ingin merasakan apa yang pendukungnya rasakan saat mereka berada di dalam tahanan militer, di mana mereka tidak diberi makan dan mengurung mereka di luar tanpa adanya atap untuk melindungi mereka dari panasnya terik matahari. Lalu di sana Mikhail pun mencoba bernegosiasi dengan pihak junta militer, dan di sana juga Mikhail mengancam kepada para junta militer di sana jika mereka tidak bisa menjamin keselamatan para pendukung partai NLD yang mereka tahan, maka akan ada bahaya yang datang kepada mereka nantinya. Keesokannya pihak militer pun datang menyampaikan berita baik kepada keluarga Suu Kyi, di mana mereka mengatakan akan menjamin keselamatan dari kalangan pendukung partainya yang mereka tahan. Lalu di sana Suu Kyi pun merasa senang dan mulai bangkit dari masa keterpurukannya. Di sana Mikhail dan dua anaknya pun kembali ke Inggris untuk mengurus tugas mereka yang belum kelar di sana. Dan beberapa bulan kemudian pelaksanaan pemilu pun dimulai, di mana fenomena tersebut merupakan hal pertama masyarakat di sana melakukannya. Dalam 40 tahun terakhir, negara tersebut terbentuk. Dan pemenang dalam pemilihan tersebut adalah partai Aung San Suu Kyi yang memenangkan 92% suara
Sedangkan pihak junta militer sendiri hanya bisa memenangkan 8% suara atau 10 kursi yang tersedia. Para pendukung partai NLD pun merayakan kemenangan tersebut dengan penuh bahagia. Namun pihak junta militer di sana merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, dan mereka memerintahkan anggota militer yang menjaga kediaman rumah Suki untuk mengusir para pendukung partai NLD yang berada di depan kediamannya, di mana saat itu Suki ingin menyampaikan pidato kemenangannya kepada para pendukungnya di depan rumahnya. Singkat cerita, pada tahun 1991, di mana Mikhail dan dua putranya mendatangi Nobel Peace Prize yang diadakan di Norwegia, di mana di sana nama Aung San Suu Kyi berhasil meraih Nobel Perdamaian di ajang tersebut. Namun, Suu Kyi sendiri tidak bisa hadir ke acara tersebut, dikarenakan jika ia keluar dari negeri Burma, maka ia tidak bisa lagi pulang ke sana. Di sana Suu Kyi pun hanya bisa mendengar berita tersebut hanya dengan mendengarnya dari radio klasik saja. Keesokannya para tokoh penting dari partai NLD pun dibebaskan dari tahanan militer di sana. Dan juga para pendukung partai NLD diperbolehkan untuk mendatangi kediaman rumah Suu Kyi, dikarenakan pihak militer yang menjaga kediaman Suu Kyi telah ditarik mundur dari lokasi. Namun masa status tahanan Suu Kyi masih berlaku. Dan singkat cerita, pada tahun 1998, di mana saat itu Mikhail ternyata mengidap penyakit kanker prostat, di mana kondisi kesehatan Mikhail semakin hari semakin melemah, hingga di mana ia dirawat di rumah sakit. Di sana Suu Kyi yang menerima pesan itu pun sontak sedih, dan ia juga sempat bimbang dengan keputusannya, di mana ia harus tetap berada di Burma atau ia harus menjenguk suaminya yang sedang dirawat di Inggris. Namun ia memilih untuk melanjutkan tugasnya di Burma, di mana ia tidak mau mengkhianati kerja keras suaminya selama ini, hingga ia berhasil sampai ke titik tersebut. Dan pada umurnya yang ke-53, Mikhail pun harus pergi karena mengidap penyakit tersebut. Di sana Suu Kyi hanya bisa menerima kepergian suaminya, walaupun hal tersebut membuat ia harus merasakan perihnya kepergian orang yang tercinta. Dan pada tahun 2010, status Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah pun dicabut, dan ia pun bebas. Hal tersebut disambut oleh kalangan Bitsu dengan penuh bahagia, serta mereka pun mendatangi kediaman rumah Aung San Suu Kyi untuk merayakannya. Dan film pun selesai. Oke, sekian rangkuman alur cerita dari film The Lady. Dan berikan pendapat kalian tentang film ini dengan cara tulis di kolom komentar di bawah. Serta berikan kritik pada channel ini agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, stay well, stay healthy, and see you next time.